Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soe menuntut dua terdakwa kasus landscape kantor Bupati Timor Tengah Selatan, yakni terdakwa Juarin dan Edi Oematan dengan hukuman masing-masing 6 tahun penjara. Terdakwa Edi Oematan juga dikenakan denda sebesar 200 juta rupiah, sedangkan terdakwa Juarin dikenakan denda 200 juta rupiah dan membayar uang pengganti sebesar 122.399.603 rupiah. Menariknya, dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim agar Tony Sianto dan Iswan Hadi turut bertanggung jawab secara hukum dalam kasus tersebut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soe menuntut dua terdakwa kasus proyek landscape kantor Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2014 lalu berbiaya 3,5 miliar rupiah, yakni Edi Oematan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Juarin selaku kontraktor pelaksana dengan hukuman masing-masing 6 tahun penjara. Kedua terdakwa dikenakan denda sebesar 200 juta rupiah. Terdakwa Juarin juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar 122.399.603 rupiah. Hal ini disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soe Kusnul Fuad dan Maurits Kolobani pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati TTS yang kembali digelar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Senin 23 Maret 2020. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Kusnul Fuad saat membacakan materi tuntutannya menyimpulkan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Menuntut terdakwa Juarin membayar uang pengganti sebesar 122.399.603 rupiah. Terhadap diri terdakwa pada dalam perkenalan kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu perbuatan terdakwa oleh merasa perbuatan terdakwa dalam sebuah negara, dua perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dan sedang mencari melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan terdakwa berperan umum. Berdasarkan perbuatan dimaksud dan jasa hukum yang berkaitan dengan melakukan pengelolaan perjalanan berlaku untuk supaya hakim pengadilan tindak korupsi pada pada tuntutan memeriksa dan pada perkara ini putus. 1. Menyatakan terdakwa Edi Oematan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan. 2. Menghukum terdakwa Edi Oematan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. 3. Menghukum terdakwa Edi Oematan untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila dibayar diganti dengan biaya kurungan selama 3 bulan. 4. Dengan memperhatikan pengelolaan berlaku menuntut supaya majelis pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tuntutan yang memeriksa dan mengalih perkara yang putus. 1. Menyatakan terdakwa Juarin terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. 2. Menghukum terdakwa Juarin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. 3. Menghukum terdakwa Juarin untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa Juarin untuk membayar uang pengganti sebesar 122.399.603 rupiah. Menariknya, dalam sidang tersebut, sebelum membacakan tuntutan kepada kedua terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kusnul Fuad dengan nada lantang membacakan permohonan kepada Majelis Hakim agar menetapkan saksi Tony Sianto sebagai orang yang turut bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Infalo sebesar Rp333.531.805 dan saksi Iswan Hadi atas fee pinjam pakai bendera PT Marga Madu Indah sebesar Rp93 juta. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa Edi Oematan, perkenalan kami mengajukan permohonan penetapan atas 1. Saksi Tony Sianto turut bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Infalo sebesar Rp333.531.805. 2. Saksi Iswan Hadi
turut bertanggung jawab atas fee pimpinan perusahaan sebesar Rp93 juta. Usai mendengarkan materi tuntutan jaksa penuntut umum, Ketua Majelis Hakim Prasetyo Utomo memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa guna berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Silakan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Sidang akhirnya ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Usai sidang, terdakwa Edi Oematan terlihat menangis saat berjalan keluar dari ruang sidang. Kuasa hukum terdakwa Beni Taopan berusaha menenangkan terdakwa, begitu juga beberapa anggota keluarga yang hadir mengikuti jalannya persidangan. Terdakwa Juarin pun terlihat menahan tangis saat diwawancarai Kabar Limorai. Juarin mengatakan telah berusaha berbuat yang terbaik. Menurutnya secara kasat mata, fisik pekerjaan yang dikerjakannya lebih dari yang dibayarkan 81%. Penting, tapi secara kasat mata saya punya pekerjaan lebih dari apa yang dibayarkan 81,23%. Ini saya punya konsep ini semua. Kemudian saya punya pekerjaan. Hari ini kita agenda sidang terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan halaman Bupati dan landscape kantor Bupati Teras tahun 2014. Tadi agendanya adalah agenda tuntutan untuk terdakwa Juarin dan terdakwa Fredrik Oematan yang telah kita dengar bersama tadi. Yang selanjutnya mereka kita tuntut terbukti pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tuntutan pidana tadi masing-masing sekitar 6 tahun dan tadi pun kami selain membacakan tuntutan pidana mengenai kerugian negara, kami jaksa penuntut umum mencoba untuk proporsional karena apa yang dimukakan sebelumnya bahwa kerugian negara ini muncul disebabkan oleh dua faktor. Pertama mengenai kekurangan volume, yang kedua terkait dengan kelebihan pembayaran yang dilakukan salah hitung oleh saksi Hingvalo, yang mana kita pun juga telah melihat fakta persidangan mengenai aliran uang semua masuk ke rekening Pak Tony Sianto, sehingga kami selaku jaksa penuntut umum mencoba untuk memilah mana yang harus dibebankan kepada kontraktor yang pada saat mengajukan pembayaran saat itu presentasi pekerjaan dianggap 81, setelah dilakukan perhitungan oleh Poltek ternyata 72. Sedangkan melihat dari hasil pembayaran, apa yang disampaikan oleh ahli dari BPKP, bahwa kalau dari sisi pembayaran seharusnya fisik itu sudah 90%. Artinya ada selisih dari 81 ke 90%. Itu perbedaan perbedaannya. Bahwa yang pertama dari sisi kekurangan volume, yang kedua dari sisi kelebihan pembayaran. Dan kami juga meminta terkait pertanggungjawaban dari sisi kelebihan pembayaran kepada saksi Tony Sianto. Kami pun juga meminta bahwa saksi Iswan Hadi yang telah mencarikan perusahaan PT Marga Mandu Indah dan telah menerima fee 93 juta, kami juga minta untuk turut bertanggung jawab terhadap uang yang telah diterima itu, karena itu merupakan bagian dari kerugian negara yang ditimbulkan. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.